Teka-teki penggerebekan artis Arzetti Bilbina dengan Dandim Sidoarjo, Letkol Reski Indrawijaya seolah berbelok ke arah yang tak terduga bertabur misteri. Bagaimana tidak, setelah nyaris 1 bulan mengendap tanpa kabar kelanjutan pasca digerebek pada bulan Oktober lalu, tapi kemarin tiba-tiba saja Arzetti terlihat digiring dari kantornya di DPR untuk menghadiri rapat MKD alias Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan kasus penggerebekannya di bulan Oktober tersebut. Uniknya, berbeda dari sikap Arzetti di bulan Oktober lalu, mulai dari awal hingga rapat MKD yang digelar secara tertutup itu selesai, Arzetti seolah berubah pelit memberikan keterangan. Bahkan meski jelas-jelas dipanggil untuk menjalani rapat MKD yang lazimnya digelar untuk menuntaskan masalah pelanggaran etika, Arzetti masih berkelit bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi sambil terus mengurai sikap misterius seperti ini. Enggak, ini bukan pertanyaan, ini kan Mahkamah Perlindungan. Oh, jatuh sayang, jatuh loh, awas jatuh. Enggak ada apa-apa sayang, mohon, enggak ada apa-apa, bener deh, ini kan tempat aku. Jadi yang disampaikan mungkin hasilnya? Enggak ada, subhanallah sayang. Jadi yang disampaikan apa Mbak? Sedikit aja Mbak. Ketika Ketua MKD DPR RI Surahman Hidayat mengurai bahwa hari Selasa kemarin tidak hanya menggelar konstruksi, tapi juga telah mengirim surat kepada pihak TNI yang nyata-nyata telah mencopot Letkol Reski Indrawijaya dari jabatannya pasca penggerebekan di bulan Oktober lalu pecah. Apa yang sebenarnya terjadi pada Arzetti dalam rapat tertutup MKD kemarin? Tersangkut kasus pelanggaran etika sehingga harus memenuhi panggilan rapat MKD, mengapa Arzetti keluar dari ruang rapat dengan wajah tenang sehingga konon ramai membakar reaksi panas publik di dunia maya hingga selebriti seperti Hotman Paris Hutapea. Kesemuanya itu dikonstruksi dalam gelar perkara dan rapat MKD. Itulah yang menentukan itu apakah sudah clear, sudah cukup ada pelanggaran atau tidak. Nah itu kan, kalau ada pelanggarannya apa, baru kita berkirim surat ya menanyakan ya hal-hal yang terkait kenapa sih sampai ada Arzetti dibawa, kan apa sih kan, belum ada jawabannya. Ya itu urusan internal disiplin mereka, silakan. Dalam penyelesaian ini kita tetap mengedepankan ajas praduga tak bersalah dan kita tetap akan tangani secara serius sampai tuntas. Dewan Kehormatan harus mengecek apakah di samping tadi sudah diduga ada pelanggaran etika dan moral, diduga ya, juga apakah terjadi kebohongan publik. Dalam kasus Arzetti, ya, rakyat marah, kehormatan TNI dan DPR dipertaruhkan. Detik News mengatakan bahwa Arzetti dan Dandim didapati di dalam kamar. Ini ya, di dalam kamar nomor 18. Tapi Arzetti mengatakan di teras. Kalau ini tidak benar, kalau pemberitaan di Detik News tidak benar atau di media cetak tidak benar, harusnya Arzetti laporin dong. Ini kan pencemaran nama baik. Arzetti mengelak telah terjadi penggerebekan yang diwarnai isu perselingkuhan karena beralasan pertemuan mereka berlangsung di teras sebuah hotel di Malang, Jawa Timur. Mengapa pasca penggerebekan tersebut pecah, Letkol Reski Indrawijaya mendadak dicopot dari jabatannya untuk pemeriksaan yang lebih serius. Bahkan kini mulai menyeret Arzetti hingga beredar isu penonaktifan Arzetti sebagai anggota DPR sampai berurusan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Benarkah ada yang ditutup-tutupi Arzetti di balik jumpa pers yang digelarnya pasca penggerebekan di bulan Oktober lalu itu pecah terjadi? Penggerebekan itu apa yang mau digerebek ya Mas ya, nyun sewu. Orang kita lagi duduk kemudian Mas Didit datang jemput gitu loh, kecuali mungkin dalam kondisi yang tidak lazim itu bolehlah dikatakan, atau saya lagi menggunakan hal-hal yang di luar, apakah minuman atau serbuk atau apapun, kemudian dilakukan penggerebekan, wajar. Tapi ini di depan ada teras di mana kita ngobrol di sana, kemudian ada kata-kata penggerebekan itu dalam arti bahasa Indonesianya rasanya nggak tepat ya kalau itu ditujukan gitu loh, karena memang di sana kita bicara mengenai proposal. Ini harus jelas.
Karena keterangan Arsyeti yang menyatakan dia cuma digrebek di teras itu benar-benar pukulan berat bagi lembaga TNI. Ya, karena seolah-olah TNI yang salah. Ya kan? Masa TNI menggrebek orang di teras? Nggak mungkin dong. Ya kan? Padahal di media sosial disebutkan di dalam kamar nomor 18. Kalau ini tidak benar di dalam kamar, kenapa Arsyeti tidak laporkan ini? Ini Undang-Undang ITE 12 tahun penjara nih bagi orang yang membuat berita bohong. Benarkah ada kebohongan publik di balik sikap tertutup Arzetti Bilbina? Entahlah, butuh waktu untuk membuktikannya. Namun mengapa jeda 1 bulan bergulir dan Letkol Reski terlanjur dicopot dari jabatannya, rapat MKD Arzetti baru digelar? Apa yang sebenarnya terjadi pada penggerebekan di bulan Oktober itu? Benarkah penggerebekan yang diwarnai isu perselingkuhan itu terjadi karena laporan Didit Setiawan sang suami? Nggak mungkin melaporkan istri ya, nggak mungkin lah. Dan berarti semua itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan kalau terjadi sesuatu. Kalau nggak terjadi sesuatu yang nggak usah dibicarakan lagi ya. Jadi buat saya sih kurang elok rasanya. Kalau dihadiri oleh suami nggak mungkin tuh penggerebekan dilakukan dihadiri suami. Di mana logikanya? Dari segi hukum kita tahu orang berselingkuh pun, ya. Polisi tahu orang selingkuh pun tidak bisa menangkap karena itu delik aduan, harus ada yang mengadu pihak yang dirugikan, yaitu suami atau istri. Pakai logika, mana mungkin oknum TNI melakukan penggerebekan kalau tidak ada sesuatu yang dugaan pelanggaran. Itu loh, kata-kata disebutkan di teras itu udah total, itu tidak masuk di akal. Was-was masih akan mengentas kebersamaan unik Prilly Latukonsina dengan si JR pasca pulang dari Ambon yang konon menjadi ajang pelampiasan Prilly semakin jauh dengan Aliando. Apa yang sebenarnya terjadi?